Coba. Satu suara keprihatinan dan dalam satu semangat perjuangan moral, kami dan seluruh mahasiswa kedokteran yang hadir pada sore hari ini, perkenalkan Surabaya 20 Mei 2025, sebuah aksi keprihatinan independensi dan martabat profesi kedokteran. Kami hadir bukan untuk pendekatan otoriter yang menyingkirkan prinsip keilmuan dan kemanusiaan. Dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini diberkahi, diridhoi, dan membawa perubahan menuju tata kelola profesi yang lebih adil dan bermartabat. Yang kami hormati, sebelum kita memasuki rangkaian orasi dan juga pernyataan sikap, jadi semua aturan-aturan cara berkomunikasi rusak oleh karena perbuatan Menkes ini. Ini tidak bisa ditolerir. Sangat berbahaya, seperti yang sudah dikatakan oleh teman sebelumnya, merusak tatanan kehidupan, kesehatan bagi rakyat Indonesia. martabat profesi kedokteran Indonesia. Dilanjutkan dengan menyanyikan himne Airlangga. Fakultas Kedokteran Indonesia terhadap arah kebijakan oknum yang kebetulan mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan dan kesewenang-wenangan, mengakibatkan kolegium tersebut kehilangan independensinya. Hal ini berpotensi menimbulkan pengaruh politik dan birokrasi yang dapat mengancam kedaulatan ilmu kedokteran. Narasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, pimpinan, terutama pimpinannya, kepada publik juga tidak mencerminkan penghormatan terhadap prinsip demokrasi yang terbuka, bebas dalam proses tersebut. Kita ambil momentum 20 Mei 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 20 Mei itu adalah Hari Kebangkitan Nasional, dan berdasarkan sejarah itu bahwa Hari Kebangkitan Nasional diinisiasi oleh profesi dokter, Dr. Sutomo, Bayu Sudono, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu kita ambil momentum 20 Mei. Kemudian yang kedua itu bahwa kita sudah kompak solid dari Sabang sampai Merauke di seluruh komponen pendidikan, bahwa kita ada gerakan yang sifatnya serentak, bahwa profesi kedokteran dan dunia medis saat ini sekali baik saja yang kita tahu kegaduhan yang terjadi 1-2 tahun terakhir ini, ya kami harapkan ada solusi yang signifikan, yang benar-benar memberikan solusi yang terbaik buat semuanya. Saling berseru. Pernyataan resmi Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang situasi terkini pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kami, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis, sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selama pandemi COVID-19, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan tenaga medis telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dengan para dokter bekerja tanpa lelah, bahkan sampai kehilangan nyawa demi keselamatan rakyat. Kami juga aktif memberikan masukan-masukan berbasis bukti dan edukasi publik sebagai jembatan antara ilmu dan kebijakan. Namun,
Kini kami prihatin karena kebijakan kesehatan nasional saat ini menjauh dari semangat kolaboratif tersebut. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pendidikan dokter bukanlah proses sederhana, melainkan perjalanan akademik panjang yang hanya dapat terwujud melalui rumah sakit pendidikan yang mengintegrasikan pelayanan, pengajaran, dan penelitian sesuai standar global. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan fakultas kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Ketiga, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan mengancam ekosistem pendidikan kedokteran. Selama ini dosen yang juga berpraktik sebagai dokter di rumah sakit pendidikan menjalankan peran layanan pengajaran dan riset secara terpadu. Pemisahan peran ini akan merusak sistem yang sudah berjalan dengan baik dan menurunkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan dokter muda. Keempat, pelayanan kesehatan yang baik hanya dapat diberikan oleh tenaga medis yang dididik dengan standar tinggi. Apabila mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis diturunkan, maka kualitas pelayanan kesehatan akan ikut turun. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu bayi, prevalensi stunting, kasus TB, serta penyakit-penyakit tidak menular seperti TBC, seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Pada akhirnya rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Yang kelima, koordinasi restrukturisasi dengan institusi pendidikan setelah penetapan rumah sakit pendidikan utama. Ketika rumah sakit vertikal sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama oleh Kemenkes, maka perubahan struktur termasuk pembentukan departemen dan mutasi staf medis yang ada harus dikoordinasikan dengan pimpinan institusi pendidikan. Yang keenam, kolegium kedokteran harus dijaga independensinya untuk melindungi mutu dan kompetensi profesi. Kolegium sebagai lembaga profesi bertanggung jawab menjaga standar kompetensi dan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Kolegium harus tetap mandiri dan bebas dari intervensi kebijakan yang tidak berbasis akademik maupun kepentingan jangka pendek. Jika peran kolegium dilemahkan, maka akan terjadi degradasi kualitas tenaga medis dan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran di negeri sendiri. Ibu dan Bapak sekalian, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyerukan: 1. Menjamin bahwa pendidikan dokter tetap berada dalam sistem akademik yang bermutu dan terstandar. Yang kedua, melibatkan institusi pendidikan kedokteran secara aktif dan bermakna dalam setiap perumusan kebijakan dengan pendekatan yang transparan dan berbasis bukti. Yang ketiga, tidak mengorbankan keselamatan pasien dan masa depan layanan kesehatan demi pencapaian target politik jangka pendek dan kepentingan populisme sesaat. Yang keempat, menghentikan framing buruk terhadap profesi dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia yang akan menyebabkan penurunan kepercayaan
pada dokter dan tenaga kesehatan bangsa sendiri, dan ini dapat dimanfaatkan oleh pelayanan kesehatan negara lain. Yang kelima, menegaskan pentingnya peran kolegium profesi kedokteran dan kedokteran spesialis sebagai lembaga independen yang berwenang dalam menjaga standar mutu pendidikan, kompetensi lulusan, serta sistem sertifikasi dan resertifikasi dokter dan dokter spesialis agar tetap berjalan sejalan dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran secara global. Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini kami